Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang petani miskin bernama Jaka. Ia adalah seorang duda yang kehilangan istrinya akibat penyakit misterius yang melanda desanya. Meski hidupnya penuh kesulitan, Jaka tidak pernah mengeluh. Ia bekerja keras menggarap ladang kecilnya, berharap hasil panen bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Namun, musim kemarau panjang membuat sawahnya kering dan tanahnya retak. Tidak ada hujan yang turun selama berbulan-bulan, membuat banyak warga desa putus asa. Suatu hari, seorang tetua desa memberitahu Jaka tentang sumur tua yang telah lama ditinggalkan di tengah hutan. Konon, sumur itu masih menyimpan air jernih, kata sang tetua. Dengan harapan bisa mendapatkan air, Jaka pun memutuskan untuk pergi ke sumur tersebut. Ia membawa ember tua dan berjalan menyusuri hutan lebat, hingga akhirnya menemukan sumur tua yang hampir tertutup oleh semak-semak. Saat Jaka menengok ke dalam sumur, ia terkejut melihat air yang masih jernih. Namun, ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Sesosok bayi kecil dengan kulit bersisik emas terapung di permukaan air. Mata bayi itu bersinar kebiruan, dan tubuhnya memancarkan kehangatan yang aneh. Tanpa ragu, Jaka turun ke dalam sumur dan mengangkat bayi itu ke pelukannya. Anehnya, bayi tersebut tidak menangis, malah menatap Jaka dengan tatapan bijak, seolah memahami bahwa ia telah diselamatkan. Jaka merasa iba dan akhirnya membawa bayi itu pulang ke gubuk sederhananya. Hari demi hari berlalu, dan bayi yang Jaka beri nama Raka tumbuh dengan cepat. Dalam hitungan minggu, tubuhnya sudah sebesar anak berusia 3 tahun. Rambutnya keemasan dan matanya berkilau seperti permata. Namun, ada sesuatu yang aneh, kulitnya bersisik halus, dan setiap malam terdengar suara gemuruh halus dari tubuhnya, seperti suara sungai yang mengalir. Suatu malam, saat Jaka tengah tidur, ia terbangun karena mendengar suara mendesis. Ia terkejut melihat Raka tidak lagi berwujud manusia, melainkan seekor naga kecil dengan tanduk emas di kepalanya. Raka menatap Jaka dengan mata penuh kesedihan. "Ayah, aku bukan manusia biasa," katanya dengan suara lembut. "Aku adalah keturunan Raja Naga yang dibuang ke sumur ini karena ramalan kuno. Jika aku kembali ke wujud asliku sepenuhnya, aku harus meninggalkanmu." Jaka terdiam. Hatinya dipenuhi rasa cinta dan ketakutan. Ia tidak ingin kehilangan anak yang telah dianggapnya sebagai putra sendiri. Suatu hari, awan gelap menyelimuti desa, petir menyambar, dan angin kencang bertiup. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh, seperti ribuan kaki kuda mendekat. Ternyata, itu adalah pasukan Raja Naga yang datang mencari pewarisnya. Seorang utusan naga berwujud manusia muncul di depan rumah Jaka. "Wahai manusia, kami datang untuk membawa kembali pewaris tahta Raja Naga," katanya dengan suara menggelegar. "Raka bukan milikmu, ia adalah anak dari raja kami, yang telah lama kami cari." Jaka menatap Raka dengan sedih. "Apakah kau ingin pergi?" tanyanya. Raka meneteskan air mata. "Ayah, aku ingin bersamamu. Tapi takdirku adalah memimpin dunia naga. Namun, aku berjanji, suatu hari nanti aku akan kembali." Dengan berat hati, Jaka merelakan Raka pergi. Sebelum pergi, Raka menggunakan kekuatannya untuk mengubah gubuk Jaka menjadi rumah yang megah dan membuat tanah di sekitarnya menjadi subur kembali. Sejak saat itu, Jaka hidup dalam kemakmuran, meski hatinya selalu merindukan Raka. Penduduk desa pun percaya bahwa tanah mereka diberkati oleh naga suci, dan sumur tua tempat Jaka menemukan Raka kini dianggap sebagai sumur keramat. Bertahun-tahun kemudian, saat Jaka sudah tua, seekor naga emas raksasa turun dari langit. Itu adalah Raka yang telah tumbuh menjadi Raja Naga yang agung. Ia membawa ayah angkatnya ke istananya di dunia naga, di mana Jaka hidup bahagia selamanya. Sejak itu, legenda Jaka dan bayi Raja Naga terus diceritakan turun-temurun, menjadi simbol bahwa kasih sayang bisa melampaui takdir, bahkan antara manusia dan makhluk gaib.